Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku pemirsa. Dan senang sekali untuk pagi hari ini saya Mimi Salima bisa kembali temani Anda ya. Bagaimana nih kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat dan tentunya selalu bersemangat ya. Nah, pagi hari ini pemirsa kita kembali hadirkan program spesial kita di mana kita akan berbagi terkait dengan usaha dan tentunya kami hadirkan dalam program Wira Usaha. Nah, biasanya kita akan hadirkan berbagai narasumber, tamu-tamu spesial saya yang hadir tentunya akan berbagi bagaimana nih ceritanya sudah merintis usaha ataupun berbagai kegiatan aktivitas yang insya Allah terkait dengan wirausaha yang tentunya memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, seperti halnya juga pagi hari ini pemirsa, kita sudah bersama dengan Bapak Mariono, Sarjana Peternakan. Beliau ini selaku koordinator pengadaan hewan kurban di MTA Perwakilan Sukoharjo. Seperti apa nanti bisa sharing lebih detail lagi, kita ingin sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat terus juga ya Pak Mariono. Alhamdulillah ya. siap semangat. Baik. Nah Pak Mar, ini kan terkait dengan Pak Mariono ini selaku koordinator pengadaan hewan kurban ya. Dan ini sebentar lagi kita juga akan masuk di Idul Adha dan tentunya ini kita memang sudah perlu lebih banyak ekstra lagi untuk persiapan-persiapan menuju ke sana ya Pak Mariono. Betul. Nah ini sebelumnya kita juga ingin tahu terlebih dahulu kalau pengadaan hewan kurban di Perwakilan Sukoharjo ini awalnya tuh adanya pengadaan hewan kurban itu seperti apa? Kemudian yang menjadi dasar atau latar belakang adanya seperti ini tuh bagaimana nih bisa diceritakan Pak Mar? Yeah. Terima kasih Mbak Mimi dan pemirsa MTA TV dimanapun berada. Jadi kami akan sampaikan berkenaan dengan latar belakang atau awal mula kami dari Perwakilan Sukoharjo menyiapkan ataupun menyediakan pengadaan hewan kurban. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi bagi warga kita utamanya yang ingin berkorban, sebab ini merupakan ibadah tahunan yang setiap tahun kita tentu sebagai kaum muslimin yang taat, yang beriman, kita semuanya akan disunahkan untuk mengikuti milah Nabi kita, yaitu untuk berkorban di setiap tahunnya, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah.
Kemudian kita semuanya juga sudah membiasakan diri terpimpin, kemudian termasuk sampai ibadah ini pun juga begitu. Lah, kebetulan kami diamanai sebagai salah satu pengurus yang ada di Sukoharjo berinisiatif untuk menyiapkan hewan-hewan kurban yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari agama kita utamanya. Jadi ada ketentuan syar'i yang memang sudah dituntunkan di dalam agama, bahwasanya kita berkorban ini kan untuk ibadah, termasuk salah satu nusuk yaitu ibadah, yang ibadah ini berupa penyembelihan hewan. Yang hewan ini memang ingin kita persembahkan kepada Allah, sehingga tentu karena ini untuk kita persembahkan kepada Allah, kita berusaha untuk mencarikan hewan-hewan yang memang itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Di antaranya di sana akan diterangkan bahwa kurban kita ini kan mengikuti milah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Yang mana kalau kita kembali mengingat sejarahnya, Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya, mengkorbankan putranya. Alhamdulillah lulus, supaya diganti dengan menyembelih hewan yang besar. Lah makanya berikutnya menjadi kegiatan ataupun ibadah kaum muslimin yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad dan termasuk kita selaku pengikutnya. Lah inilah makanya yang melatar belakangi kita untuk berusaha memfasilitasi warga kita atau kaum muslimin secara umum agar ibadah kurban ini betul-betul sampai tujuan, yaitu dengan kriteria yang memang sudah diatur di dalam agama kita. Dalam agama kita dituntun bahwasanya hewan kurban ini yang bisa dikurbankan ada unta, tapi kalau di tempat kita unta tentu belum ada. Sapi ini bisa nanti kita siapkan urunan 7 orang. Ya, tetapi kalau domba atau kambing 1 orang. Lah semuanya sudah ditetapkan di dalam agama kita bahwa hewan yang boleh dikorbankan 3 hal itu, 3 itu. Nah, dari masing-masing ini juga ada kriteria yang harus disiapkan. Nah, inilah makanya kita berusaha mengawal sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, di antaranya hewan itu kita mulai dari domba atau kambing. Domba atau kambing yang harus kita siapkan itu yang jelas domba kambing yang sehat, yang besar. Sehat, besar. Jadi tidak sakit. Yang berarti kalau dombanya kecil, sakit, berarti tidak sah. Ini kan menjadi bagian kita untuk mengawal gimana supaya menyiapkan domba itu ya besar, ya sehat. Yang berikutnya juga domba ini sudah cukup umur. Yang artinya bahwa domba yang cukup umur ini memang domba-domba yang memang umurnya sudah masuk kriteria boleh dikorbankan. Atau bisa dikatakan kalau belum cukup umur, nah, korban kita ini tidak memenuhi syarat, tidak sah. Nah, makanya ini bagian yang harus kita perhatikan untuk menyiapkan hewan korban tadi. Nah, untuk domba itu yang diutamakan itu domba-domba yang sudah musnah. Domba-domba yang sudah berganti giginya. Jadi gigi domba itu, ya kalau kita perhatikan gigi domba itu kan hanya bagian bawah saja domba itu. Jadi di atas itu enggak ada giginya. Beda dengan kita manusia, bawah ada, atas ada. Tapi kalau domba bagian bawah ini. Lah, di bagian depan ini ada 4 pasang, ada 8 ini. Untuk mengetahui itu sudah musnah atau belum, lah ini harus dibuka ini mulutnya. Kalau sudah ganti 1 pasang atau 2 giginya, sepasang itu maksudnya 2 gigi ini sudah ganti. Ini berarti ini dikatakan sudah musnah itu kalau domba ini memang sudah berganti giginya. Kalau belum berganti, ini belum musnah. Ya. Nah, pergantian gigi ini terjadi pada domba atau kambing umur 1 tahun. Sehingga kalau kita ingin tahu domba atau kambing umur 1 tahun, bisa diketahui dari pergantian gigi seri ini. Gigi seri bagian depan. Ini kalau sudah berganti, ini berarti sudah cukup umur, yang itu memenuhi syarat untuk kurban. Lah, tetapi ada juga yang tentang domba ini ada istilahnya domba jazaah. Domba jazaah ini domba yang memang sudah umurnya itu 1 tahun.
Walaupun ada juga yang berpendapat umur setengah tahun, 6 bulan, atau ada yang berpendapat 8 bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa domba jajak ini domba yang lepas sapi, sudah selesai disapi, kisaran umur 6 bulan. Nah, makanya dengan kriteria yang ditentukan oleh agama inilah kita berusaha mengawal carikan domba-domba yang sudah cukup umurnya. Sehingga dari kriteria agama inilah yang harus kita kawal agar saudara ataupun kaum muslimin yang mau berkorban, utamanya warga kita di majelis ini, agar domba-domba yang dikorbankan itu memenuhi syarat kriteria yang ditentukan agama, inilah bagian kami dari perwakilan turut bertanggung jawab menyiapkan agar hewan korban dari warga-warga kita utamanya itu terkawal, ibadahnya diterima oleh Allah melalui kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian sapi juga begitu. Sapi itu juga yang gemuk, yang sehat, dan sudah cukup umurnya. Nah, cukup umurnya sapi itu kalau sudah musinnah juga, yaitu tatkala sudah ada pergantian giginya. Jadi gigi bagian depan ini kalau sapi itu berganti itu tatkala sudah umur 2 tahun. Nah, kalau belum 2 tahun belum ganti. Jadi kita ingin tahu sapi umur 2 tahun tatkala sudah gigi seri bagian depan ini sudah berganti. Nah, ini umur minimal yang harus disiapkan tatkala kita ingin berkorban. Kemudian di samping kalau itu tadi secara syar'i sudah diatur, ditata di dalam agama kita dan kita semuanya sudah mempelajarinya, sudah tahu ilmunya. Kemudian dalam prakteknya kan warga kita ini tidak semuanya datang ke pasar atau menghubungi penyedia korban, tapi dikelola di tingkat cabang-cabang. Nah, dari inilah makanya agar apa yang menjadi ibadah warga ini sampai kepada tujuan itu tadi harus betul-betul disiapkan hewan-hewan korban yang jangan sampai tidak memenuhi syarat tadi. Kalau tidak memenuhi syarat kan tidak sah. Nah, makanya kami turut andil mengikhtiarkan dari kebutuhan warga yang akan berkorban ini agar apa yang dikorbankan nanti sampai kepada tujuan. Lah, sapi itu tadi juga yang gemuk, kemudian yang sudah cukup umur atau musinnah tadi, kemudian juga sehat. Yang selanjutnya yang juga harus diperhatikan bahwasanya korban ini kita juga hidup di negeri yang ada aturan. Artinya korban ini harus memenuhi apa yang menjadi peraturan pemerintah. Pemerintah ini sudah mengatur bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pasalnya 18 di sana diatur tentang peternakan dan kesehatan hewan. Bahwa kita dilarang untuk menyembelih hewan betina produktif. Baik itu mamalia kecil, hewan kecil maupun hewan besar. Hewan kecil itu ya kambing, domba tadi, nek besar sapi itu tadi. Kita tidak dibenarkan menyembelih betina yang produktif. Maka ini juga menjadi perhatian kita, sebab kalau kita tidak hati-hati di beberapa tempat kadang kita menjumpai domba yang betina atau sapi betina dikorbankan. Nah, ini kan akhirnya ada satu sisi kita berkorban, tapi di sisi yang lain kita tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan pemerintah ataupun aturan di negeri ini. Nah, maka dari itu ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita menyiapkan hewan itu betina. Ini yang menjadi latar belakang kami berusaha untuk mengawal apa yang menjadi ibadah kaum muslimin ini tersiapkan dengan hewan yang sehat, yang gemuk, yang memenuhi ketentuan syar'i, ketentuan pemerintah, dan satu lagi ketentuan dari panitia kurban setempat. Kalau kita di majelis menyiapkan ketentuan minimal bobot yang harus disiapkan 22 untuk kambing atau domba. Kalau sapi ya kisaran 280 atau sekitar 3 kintal itu sudah aman itu untuk bisa dikorbankan. Itu diantaranya Mbak Mi latar belakang kita kenapa perwakilan juga mengawal atau menyiapkan hewan-hewan untuk dikorbankan setiap tahunnya. Oh, alhamdulillah. Baik, dengan penjelasan Pak Mariono ini jadi semakin tahu, semakin paham, dan ini tadi detail sekali Pak Maria untuk penjelasannya. Namun Pak Mariono, tadi kan Pak Mariono juga menyampaikan bahwa
memastikan juga bahwa hewan-hewannya sehat, kemudian sah serta memenuhi syarat. Nah, kalau sejauh ini dari MTA Perwakilan Sukoharjo begitu, ini apakah ini untuk menyikapi hal ini bagaimana? Apakah ada timnya tersendiri yang menyeleksi atau seperti apa nih? Ya. Jadi untuk mengawal agar hewan-hewan itu memenuhi syarat tadi, memang kita ada kerjasama dengan perusahaan peternakan. Perusahaan peternakan ini memang kita kerjasama, kami meminta sesuai dengan apa yang kami persyaratkan tadi. Jadi sapi ataupun domba ini sesuai dengan persyaratan ini, kamu siap tidak perusahaan untuk menyiapkan sebagai permintaan kami. Ya. Kalau siap, nanti kami turut mengawal. Alhamdulillah kebetulan kami punya latar belakang berkenaan dengan peternakan. Sehingga mulai dari bibitnya dipilihkan bibit yang bagus. Memang tentang ternak ini yang harus diperhatikan diantara yang pertama bibitnya. Yang berikutnya manajemen pakannya. Kemudian berikutnya manajemen pemeliharaannya. Ini semuanya harus terkait kalau ingin mendapatkan hewan-hewan yang berkualitas. Dipilihkan bibit yang bagus, disiapkan pakan yang bagus, dihidupkan di lingkungan perkandangan ataupun manajemen pemeliharaan yang bagus. Ini tentu akan menghasilkan hewan ternak yang bagus. Kalau ini luput, ini tentu ada sesuatu yang pincang. Ya, mulai dari bibitnya carikan yang bagus. Kemudian kalau pakannya itu seadanya, biasanya kan di masyarakat yang penting digembala. Yang penting perutnya kenyang. Ini tentu tidak akan menghasilkan kualitas daging ataupun produksi yang bagus. Nah, bedanya dengan tatkala dikawal di perusahaan peternakan tadi, ini akan mulai dari bibitnya bagus, disiapkan pakan ini ada formula yang memang untuk pertumbuhannya setiap harinya terkawal bagus. Nah, tentang kesehatan itu kita semuanya kita menyiapkan dengan aneka hal-hal yang menjadi kendala di lapangan itu apa, kita siapkan obat-obatan yang memang untuk mengatasi segala permasalahan kesehatan. Siap. Ya. Baik Pak Mariono. Ini menarik sekali perbincangan kita. Kita nanti juga masih pengen tahu juga untuk lokasinya di mana, kemudian detailnya seperti apa begitu ya, termasuk nomornya. Tapi kita harus break dulu ya Pak Mariono ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita dan pemirsa. Pastikan Anda tetap bersama kami di Wirausaha. Kami kembali sesaat lagi. Ya baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ya di perbincangan kita di Wirausaha. Dan kita masih bersama dengan Bapak Mariono, Sarjana Peternakan. Beliau ini selaku koordinator pengadaan hewan kurban perwakilan Sukoharjo. Dan untuk Anda yang bergabung silahkan pemirsa kami undang Anda bisa di line phone interaktif di 0271 679 3000. Ataupun kalau ingin kirim SMS maupun WhatsApp bisa juga ya, bisa di 08112 55 3000. Baik Pak Mariono, ini kita lanjutkan lagi ya untuk perbincangan kita nih terkait dengan pengadaan hewan kurban khususnya di MTA Perwakilan Sukoharjo. Baik, nah kalau Pak hewan-hewan yang disediakan di Perwakilan Sukoharjo ini apa saja nih Pak? Jadi kita menyiapkan hewan untuk kurban itu domba. Jadi kita memang memilih domba karena memang pemeliharaannya juga relatif lebih mudah dan juga lebih sehat biasanya. Kemudian juga sapi. Kalau sapi ini kita menyiapkan sapi Bali. Nah, semua ini kita kelola dengan harga sesuai dengan kekuatan yang mau kurban. Artinya kita tidak menyiapkan jelonggrong ataupun per ekoran, tetapi kita menjualnya berdasarkan bobot badan. Jadi saya siapkan grade. Jadi harga-harga itu kita siapkan grade. Jadi grade A itu bobot 22 sampai 26. 22 sampai 26 ini dengan spelling bobot sekian ini, tapi kami berharap bisa mengambil posisi yang
besar. Artinya bukan kok golek sing angka 22 sing enteng-enteng gen untungnya akeh kan. Tapi karena ini untuk mencari bobot yang 25 kilo itu tentu tidak mudah. Maka kita siapkan sepeleng 22 sampai 26. Ini kita siapkan angka 2 juta rupiah. Kemudian grade yang kedua itu bobot 27 sampai 31 kilo. Itu harganya sebagaimana di layar sana kita juga siapkan 2.400.000. Kemudian grade C itu 32 sampai 36, harganya 2.800.000. Berikutnya grade D 37 sampai 40 kilo. Itu 3.200.000. Bagi yang menghendaki bobot lebih besar dari itu, kami siap untuk melayani. Tapi kalau lebih kecil dari itu, lah kami tidak siapnya itu. Karena memang itu sudah tidak masuk standar itu nanti, mengkhawatirkan keabsahannya. Sehingga minimal itu 22 kilo, kemudian yang lebih besar dari itu kita siap. Sehingga kita siapkan grade sesuai grade-nya. Kemudian kita juga memfasilitasi bagi yang ingin korban, dan sekaligus wujud tanggung jawab kami agar kami juga amanah. Itu setiap bagi warga yang korban itu setiap domba kami siapkan sebagaimana ini, Mbak. Gimana, Pak? Jadi kita siapkan siapapun yang korban, taruhlah Mbak Mimi pesan domba misalkan. Domba A. Ya ini domba A ini kan kita tulis dombanya A. Kemudian namanya Mbak Mimi kita tulis di sini. Berikutnya asal cabang atau mau dikirim ke masjid mana. Ya. Dari ini masing-masing domba yang sudah dipilih Mbak Mimi tadi itu akan kita kasih kalung ini. Kita kalungkan satu persatu di dombanya. Sehingga domba kami ada ciri khas seperti inilah. Untuk besok ini antar grade warnanya kami siapkan berbeda-beda. Jadi kalau kuning itu 22, grade yang A. Grade B nanti warnanya ungu, grade C warnanya biru, grade D warnanya ya nanti kita siapkan sesuai mana yang paling banyak jumlah yang harus disiapkan nanti. Sehingga dengan begitu ini tidak tertukar. Artinya jangan sampai domba A kami setelah dimasukkan di pantia ditimbang kok renek bobot 22. Ini kan ya, jangan sampai terjadi seperti itu, sebab banyak kejadian di lapangan yang seperti itu. Lah kita tidak menghendaki seperti itu. Termasuk jangan sampai domba pesanannya domba D kok munculnya domba bobot 22. Ini kan berarti tidak amanah. Maka kita siapkan dengan begini. Kemudian sisi yang lain tentu sesuai dengan ekonomi warga itu berbeda-beda. Bagi yang menghendaki domba yang A, karena angkanya cuma ada 2 juta misalnya, ya 2 juta kita. Tapi tidak menutup kemungkinan warga yang mampu dengan berkorban angka 3 juta misalnya. Ya jangan sampai korban 3 juta kok disiapkan domba yang kecil. Nah, tentu sesuai dengan bobot ini tadi, harapannya lebih pas sesuai dengan kekuatan dan rupiah yang dikeluarkan dari warga. Sapi juga begitu. Sapi yang kita siapkan ini juga sapi-sapi yang kalau kami menyiapkan sapi Bali itu juga berdasarkan bobot, Mbak. Jadi ada grade A, grade B, grade C. Lah grade A ini bobotnya kisaran 3 kintal. Kalau kami spelling ya 290 sampai 310. Ini urunan 2.700.000 sudah dapat korban sapi A. Sapi B itu bobotnya 211 sampai 230. Itu yang B. Kemudian yang C itu lebih besar lagi. Nah, masing-masing ini kembali tujuan kami menyiapkan bagi warga yang memang kekuatannya berbeda-beda itu tadi. Nah, sehingga tidak dipukul rata. Oh, tahun ini kita korbannya 2 jutaan. Lah bagi yang menghendaki mau korban 3 juta, kadang kan kita tidak pernah melihat barang ketemu langsung. Tahu-tahu barangnya dikabarkan sudah masuk kandang. Nah, kalau seperti itu kan bisa luput, artinya ya bentuknya seperti apa. Di sisi yang lain kadang muncul dari penyedia itu sing pesen ora nonton barangnya aja, yang penting nyemplung kandang. Ini kan kita jangan sampai kondisi yang seperti itu.
Maka kita siapkan kalung ini wujud tanggung jawab kami sesuai dengan pesanan, ada grade A, kita kalungi sesuai dengan pesanan masing-masing. Nah ini wujud pelayanan kami diantaranya seperti itu. Wah, Masya Allah. Wah ini berarti pemirsa ini bisa kita lihat ya, ini merupakan salah satu inovasi juga ya berarti ya Pak ya. Jadi dengan adanya tanda ini baik di bagian hewannya sendiri, jadi dari sisi grade-nya dia sudah bisa terbaca, gampang dilihat juga ya, bisa terbaca. Kemudian ini yang korban siapa namanya, ini juga sudah ada terpampang juga di sini, bisa terbaca juga. Dan ini juga salah satu manfaatnya tadi ternyata disampaikan Pak Mar bahwa ini juga untuk minimalisir adanya itu tadi kecurangan begitu ya. Sehingga ini betul-betul menjaga bagaimana kejujuran dan juga amanah yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang berkorban, kemudian para panitia dan lain sebagainya pun ini juga bisa melaksanakan dengan baik dan maksimal dan semuanya bisa bagus hasilnya begitu ya Pak ya. Wah ini bagus sekali ini pemirsa untuk bisa diterapkan, barangkali ini juga menjadi salah satu ide yang barangkali kalau Anda di tempat Anda sebagai panitia kurban begitu ya, ini juga bisa dilaksanakan juga ya Pak ya. Baik, ini berarti kalau untuk yang domba maupun sapi ini apakah warnanya misalnya tadi kan grade A, baik yang untuk domba kemudian grade A sapi warnanya berbeda apa enggak Pak? Beda. Jadi kita siapkan ya? Untuk sapi tentu labelnya lebih besar karena yang kurban itu kan 7 orang. Oh iya. Ya, sehingga harus kita siapkan tempatnya yang lebih besar. Ya. Nah ini kan 1 orang sehingga bisa ditulis ini. Ya, kalau di sini untuk menulis 3 jenis kan ada namanya, asal cabangnya, kemudian grade yang dipilih, itu cukup 1 orang. Tapi kalau 7 orang tentu nanti disiapkan yang lebih besar. Sehingga semua yang kurban itu tertulis di sini. Ya. Baik. Ini inovasi seperti ini sudah berjalan baru ini kah atau sebelum-sebelumnya tahun sebelumnya sudah berjalan juga Pak? Jadi kami dari perwakilan ini menyiapkan sejak tahun 2014. Kami melihat karena terjun langsung di lapangan kurban, ini ada sisi-sisi yang kami agak khawatir kalau ada yang sampai ibadah kurban ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya kalau curang misalkan kita, walaupun harapan kami juga prasangka baik, tetapi tatkala kami ikut menyaksikan itu yang dikembalikan oleh panitia itu agak lumayan banyak. Ini kan berarti sebenarnya ini hewannya taruhlah itu yang dikembalikan ada kalungnya nama Mbak Mimi. Itu kan Mbak Mimi jadi malu, masa wedhusku Bali. Betul. Padahal bukan kesalahannya Mbak Mimi. Mbak Mimi sudah mengeluarkan 2 juta taruhlah begitu. Tapi kesalahan dari yang penyedianya. Lah kami tidak menghendaki seperti itu. Makanya wujud kami usaha tanggung jawab tadi, kalau harus yang dikembalikan kan yang harus malu kan saya. Gitu. Makanya kita siapkan sesuai dengan itu. Sejak awal kami menyediakan, yang kami tembak itu 1. Untuk menyiapkan sesuai dengan kekuatan warga tadi. Yang mampu membeli besar itu jangan korban standar yang kecil. Sebab warga kita itu yang mampu besar-besar banyak. Lah ini kan kadang, Mas aku tak titip sing 3 yuta, tetapi tidak pernah melihat barangnya, tidak pernah wujudnya. Tapi dengan seperti ini, sehingga grade yang dipilih yang besar tentu tak siapkan, carikan domba yang besar dan kita siapi kalung yang sesuai dengan grade-nya. Itu sejak awal kami menyiapkan seperti itu. Jadi kita siapkan sesuai grade itu tadi, ada grade A, B, C, D, sehingga tinggal pilih sesuai kekuatan kantongnya masing-masing. Kemudian kita kasih fasilitas sesuai yang korban, tak kita kasih kalung itu, domba-dombanya dan sapinya. Baik. Wah ini menarik sekali ya pemirsa, saya jadi sudah bisa membayangkan begitu kalau misalnya kita berkorban kemudian kita bisa melihat hewan kurban kita pun, ini boleh juga Pak nonton ke sana gitu? Boleh ya? Boleh. Jadi yang menghendaki mau melihat secara langsung, mau pilih-pilih, itu silahkan kontak kami, kalau perlu nanti ikut nimbangi. Ya, ikut nimbangi hewan baik itu domba maupun sapinya, ikut nimbang dan itu mengasihkan itu, hidup dengan ternak itu. Dan jangan dipandang seperti kandang-kandang, ya itu kandangnya bagus, artinya memang itu standar ya, karena perusahaan. Jadi pakannya juga bagus, kandangnya bagus, dan tidak berbau. Karena memang sudah dikelola dengan ada metode tersendiri yang kita miliki untuk mengolah agar limbahnya itu tidak sampai bau. Jadi masuk lokasi itu, apalagi di lereng Lawu sana.
Jadi kandang kami itu di lereng Lawu, sehingga sambil wisata ke sana mengasihkan sekali. Boleh saja kalau yang menginginkan itu bisa. ya. Baik, dan barangkali ini seperti yang digambarkan Pak Mariono ini tadi seperti yang tadi kalau video di awal kita lihat ya Pak Mariono ya, yang tadi kita saksikan bersama ya pemirsa. Dan kemudian kalau mau ke sana boleh, tetapi Pak Mar, misalnya nih para pemirsa juga ingin order, pengen persiapan nih untuk kurban begitu, ingin ikut di MTA Perwakilan Sukoharjo. Adakah nomor yang bisa dihubungi? Bisa. Berapa, Jadi bagi para pemirsa ataupun pendengar yang akan memesan hewan kurban kepada kami, mempercayakan kepada kami, bisa menghubungi nomor 089 53 641 maaf 461 68. Kami ulangi 089 53 461 461 68. Itu nomor yang bisa dihubungi. 089 53 461 461 68 begitu ya Pak Maria. Baik, ini WhatsApp juga adakah? Ada, itu ada ya. Ada. Jadi bisa mau telepon langsung bisa, SMS, WhatsApp juga bisa begitu. Silahkan sekali lagi 089 53 461 461 68. Nah, ini pemirsa kalau Anda ingin juga beli langsung, kemudian Anda juga ingin persiapan ya terkait dengan pengadaan hewan kurban ini, nanti dengan nomor Pak siapa, Pak Mariono sendiri kah? Ya, bisa ketemu saya langsung gitu. itu. Bisa ya. Saya langsung. Baik. Nah, kemudian kita juga ingin tahu lebih detail lagi bagaimana gambaran untuk tadi untuk kandang-kandangnya yang ada di lereng Lawu, Pak. Barangkali kita bisa lihat videonya kembali ya. Boleh, sambil nanti kita share kepada para pemirsa. Baik, teman-teman, ini bisa kita tampilkan kembali untuk video seperti apa gambarannya. Baik, nah ini bisa dijelaskan nih Pak Mar. Jadi kandang ini standar peternakan perusahaan, jadi kandangnya kandang panggung. Sehingga ada sirkulasi udara yang cukup bagi hewan-hewan ini. Sebab kalau tempatnya itu terlalu lembab, tentu akan rawan munculnya penyakit. Terutama biasanya yang dialami oleh para petani atau peternak, itu yang sering muncul di bagian mata ini sudah rembes dulu. Biasanya belekan itu. Sehingga kadang masuk lokasi penyembelihan pun kadang masih rembesnya itu belum hilang. Nah, ini kita dengan sistem pemeliharaan yang seperti ini meminimalkan penyakit. Kemudian yang muncul penyakit berikutnya biasanya bagi peternak-peternak kita itu karena di gembala itu rentan sekali cacing hati. Sehingga tatkala kita kurban kemudian kita belah itu daging itu, terutama di bagian hati, itu muncul cacing dan itu kelihatan, Mbak. Baik. Nah, itu utamanya tatkala domba-domba itu digembalakan dan di pagi hari, itu sebab masuknya telur-telur cacing itu tatkala makan rumput pagi. Di sana kan merumput, ketemu dengan makanannya, nah itu masuk ke dalam tubuhnya, lah disitulah berkembangnya. Sehingga tumbuh berkembang di dalam tubuh, terutama yang disasar itu bagian hati, sehingga tatkala kurban biasanya banyak hati-hati itu yang rusak karena sudah termakan oleh cacing itulah. Ini diantaranya dengan pakan ini minim sekali terjadinya cacing, minim sekali. Kalau tadi ada gambar seperti pengecekan, tadi dicek apa Pak? Kalau ini kan menjelang kita timbang, sehingga kita cek datanya, data yang A berapa, yang B berapa, yang C berapa, berikutnya dari sekian itu sebelumnya sudah kita kelompokkan. Jadi taruhlah misalkan yang grade A yang pesan 100 misalkan. Kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan bobot dari angka 22 sampai 26 tadi. Kemudian misalkan yang B50 itu juga sudah kita kelompokkan. Berikutnya lah ini persiapan penimbangan. Nah, ini ditimbang dari Pak ya? Iya, jadi satu persatu dari domba itu kita timbang sekalipun jumlahnya sampai ratusan, iya memang kita transaksinya dengan perusahaan ini, peternakan ini dengan
timbangan itu, sehingga total terakhir berapa baru kita bisa menghitung rupiah yang harus dibayarkan, kan begitu. Sehingga semuanya kita timbang satu persatu sesuai dengan pesanan warga-warga yang ingin berkurban, sehingga bukan jelonggrong. Nah, dari ini sekaligus kita juga mengantisipasi kebutuhan kaitannya dengan jangan sampai tidak lolos bobotnya. Panitia menganggarkan angka 22 itu sebenarnya bukan angka yang terlalu tinggi, itu cukup saja itu. Sehingga kalau sebelumnya itu sudah disiapkan dengan bobot taruhlah 24 atau 26, ini kan hewan masuk udah lolos seleksi gitu. Lah, namun demikian prakteknya kadang kita masih menjumpai hewan-hewan yang harus terseleksi, harus dikembalikan. Ini kan berarti kan ya persiapannya yang harus lebih optimal lagi, terutama para pengada itu. Baik, wah ini tadi betul-betul dari video kita tayangkan, kemudian kita juga lebih ekstra tahu lagi ditambah dengan penjelasan dari Pak Mariono ya. Termasuk tadi ternyata kalau misalnya di kandang domba ini tadi, kalau mungkin kita membayangkan ya mohon maaf ya mungkin agak kotor dan lain sebagainya. Ternyata tadi kalau dari video yang kita tayangkan ini tadi ternyata bersih dan menarik kalau misalnya kita pengen tahu ke sana. Dan ini tadi modelnya sistemnya apa Pak? Kandang panggung ya? Kandang panggung ya. Oh, begitu, kandang ya. panggung. Baik, dan insya Allah betul-betul untuk kesehatannya pun juga dioptimalkan. Diperhatikan betul ya. Baik, dan Pak Mariono, ini ternyata kita ngobrol-ngobrol kok cepat sekali Pak berlalu ini. Sudah cepat sekali, ini tidak terasa sudah di 7 menit akhir Pak Mariono. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri Pak Mariono, bisa ditekankan kembali ini untuk seperti apa sih semangat yang dibagikan, kemudian motivasi untuk kita semuanya, ayo kita untuk betul-betul ini adalah salah satu ibadah yang kita prioritaskan, berkurban begitu. Monggo Pak, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Mimi. Jadi para pemirsa, pendengar radio dimanapun berada, jadi ibadah kurban ini 1 tahun sekali. Kita kaum muslimin tentu tidak ingin melewatkan begitu saja ibadah yang 1 tahun sekali ini. Dan wujudnya dengan menyembelih hewan. Tidak sampai kita ditugasi ataupun harus menyembelih anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim. Maka tentu kita yang 1 tahun sekali ini jangan sampai lewat. Berusaha semaksimalnya, berikhtiar agar apa yang menjadi kecintaan umat Islam untuk bisa berkorban yang 1 tahun sekali ini bisa kita dapatkan. Selanjutnya bagi para pemirsa, pendengar yang ingin mendapatkan hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan syar'i, ketentuan agama, maupun ketentuan pemerintah, kalau kita di majelis ketentuan panitia, kami dari panitia kurban, pengadaan hewan kurban, perwakilan Sukoharjo, menyiapkan diri, silahkan menghubungi nomor yang sudah kami share tadi, yaitu di 08953 461 461 68. Nanti akan ketemu dengan kami, dan kami berusaha untuk melayani sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan rupiah masing-masing. Ada grade A, grade B, grade C, dan grade D. Kalau menghendaki yang lebih besar dari itu, insya Allah kami siapkan. Demikian Mbak Mimi. Siap. Baik, terima kasih Pak Mariono untuk penjelasannya. Insya Allah detail sekali dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan sukses ya Pak Mariono ini nanti untuk berbagai kegiatan, kemudian juga utamanya untuk aktivitas Pak Mariono beserta keluarga sehari-hari. Ini backgroundnya Pak Mariono ini di dinas ya Pak ya? Iya, kami diamanai di Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Siap, Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mariono untuk waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudara pemirsa, itu tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Bapak Mariono, Sarjana Peternakan. Beliau Koordinator Pengadaan Hewan Kurban MTA Perwakilan Sukoharjo. Dan untuk Anda sekali lagi yang menghendaki, kemudian juga bagaimana nanti detailnya, sekali lagi nomornya saya bacakan ya, di 089 53 461 461 68. 089 53 461 461 68. Saya Mimi Salimah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.